ya yang masih sering saya temui dikasih challenge, tapi ya udah dikasih challenge ketika mau open PO, challenge ya yang berhasil closing selama periode PO, closing 100 piece misalkan, closing 100 piece nanti akan dapat reward logam mulia. Udah gitu doang. Di pertengahan periode open PO nggak pernah ditanyain, nggak pernah ditanya progresnya bagaimana, nggak pernah ditanya kendalanya seperti apa. Tahu-tahu periode open PO-nya udah mau kelar, ya periode open PO-nya udah mau kelar, langsung pengumuman deh. Nah, banyak yang nyampe nggak kira-kira? Kebanyakan pengalaman saya yang saya temui banyak yang nggak nyampe. Kenapa? Karena nggak diajarin. Nah gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau bikin challenge buat resellernya, itu harus diajarin, ya diajarin. Gimana cara ngajarinnya? Silahkan, itu bisa dimasukkan dalam pola aktivitas harian. Kalau periode open PO-nya misalkan panjang, nah silakan buat pola aktivitas harian sama buat pola aktivitas bulanan. Ya intinya harus diajarin gitu. Progresnya ditanya, harus dikontrol dan dimonitor. Ingat, terkadang reseller itu tidak capai target bukan karena mereka nggak bisa gitu, tapi karena nggak diajarin caranya bagaimana. Karena mereka nggak ngerti. Saya sebetulnya tertarik dan pengen dapat logam mulia, tapi saya nggak ngerti gimana ya supaya saya bisa nyampe 100 juta. Nah, kalau kita nggak sering-sering interaksi sama mereka, kalau kita nggak sering nanya gimana progresnya, kalau kita nggak sering colek-colek apa yang menjadi kendalanya, ya kita nggak akan ngerti. Gitu. Tahu-tahu open PO-nya udah berakhir. Gitu. Tahu-tahu nggak ada yang lolos challenge misalkan. Itu ya. Jadi kalau mau buat challenge, terutama yang powerful challenge yang terkait dengan angka atau target, ajarin gitu ya. Cara ngajarinnya bagaimana? Masukin di pola aktivitas harian dan bulanan. Mau itu dikasih kulwa, mau itu ada kelas Zoom. Tentu dengan materi-materi yang bisa mendongkrak mereka jualannya lebih tinggi misalkan. Kemudian cek, kontrol dan monitor setiap hari. Ya, setiap hari. Nah, itu harus dikontrol. Paling lama seminggu sekali, itu udah paling lama deh. Ya, tapi kalau saran saya setiap hari harus dikontrol. Ya, makanya bikin pola aktivitas harian. Bikin pola aktivitas harian itu tidak hanya untuk reseller, tapi juga untuk tim internal. Ya, tim internal siapa nih yang pegang reseller? Dia juga harus punya pola aktivitas harian. Gitu ya. Jadi, challenge yang pertama tadi powerful challenge. Yang kedua, challenge yang sifatnya pemberdayaan atau empowerment challenge. Nah, ini misalkan lebih kepada satu storytelling contest misalkan, atau like, love, komen terbanyak. Nah, misalkan seperti itu. Atau misalkan baca bedah buku. Nah, baca bedah buku, ditentukan nih bukunya apa. Nah, nanti minta mereka untuk bikin resumnya. Nah, resumnya itu diposting di Facebook misalkan selama berapa hari. Nah, itu boleh. Atau bikin challenge misalkan posting selama 30 hari nonstop gitu. Postingnya tentang apa? Mau tentang produk boleh, tentang aktivitas sehari-hari boleh, tentang self development atau apa yang menjadi keunggulan mereka itu juga boleh, silakan gitu. Nah, biasanya kalau empowerful challenge ini itu goalnya beda-beda gitu. Goalnya beda-beda. Contoh, kita punya reseller yang mayoritas ternyata jarang posting. Nah, maka buatlah challenge yang meminta mereka untuk menulis, memaksa mereka untuk menulis atau posting di Facebook setiap hari gitu. Apakah itu konten yang mau disiapin oleh pusat atau mereka bikin sendiri? Boleh, silahkan gitu. Yang penting konsisten setiap hari
Supaya apa? Mereka rajin menulis. Kalau bisa panjangin, nggak cuma sebulan, 40 hari kayak, atau misalkan 50 hari gitu, atau 60 hari misalkan. Nah itu boleh, silakan. Jadi 30 hari pertama topiknya tentang ini, 30 hari berikutnya topiknya beda lagi. Nah itu silakan. Memaksa mereka juga untuk foto-foto PD gitu ya, memaksa mereka untuk PD, memaksa mereka untuk yakin gitu bahwa oh kalau saya nulis itu nggak peduli salah benernya seperti apa, yang penting saya nulis aja gitu ya. Nah itu salah satu goalnya, untuk membiasakan mereka menulis dan posting di media sosial. Lalu misalkan ketika kita melihat kok kenapa grupnya sepi, oh ternyata antara satu orang dengan orang yang lain itu nggak pernah saling kenal gitu ya. Mereka hanya ketemunya di grup aja, tapi diam-diam mereka wapri nih, wapri ke admin misalkan. Yang namanya ini siapa sih? Dari mana sih? Nah, misalkan kayak gitu pernah ya. Nah, maka bikin Empowerful Challenge misalkan, ayo kenalan, like, love, komen terbanyak misalkan. Bikin jadwal tuh. Hari Senin timnya reseller ABC, silakan like, love, komen berapa orang. Nah nanti hari Selasa timnya reseller B, like, love, komen berapa orang. Memang harus diatur dulu di awal. Yang ngatur siapa? Yang mengatur tim dari internal. Ibaratnya seperti bayi ya. Bayi itu kalau kemudian tiba-tiba disuruh makan sendiri kan dia nggak bisa, mesti disiapin, mesti disuapin. Nah, sama dengan reseller yang baru bergabung. Jangankan yang baru bergabung, yang udah lama gabung dengan kita itu pun mesti disuapin. Nah, gitu ya. Jadi, suapin dulu nggak apa-apa. Tetapi sebetulnya secara internal kita punya target. Ini mau berapa lama nih nyuapinnya nih. Nah, supaya nyuapinnya nggak lama-lama berarti mesti diapain nih gitu. Kita mesti punya target yang seperti apa. Cara kontrol, cara monitornya bagaimana. Nah itu kita harus punya. Itu ya. Jadi ada banyak challenge gitu. Nah Empowerful Challenge ini biasanya rewardnya nggak segede yang Powerful Challenge gitu, nggak segede, karena ini lebih kepada membiasakan, membentuk pola habit ya, membentuk pola kebiasaan. Dari yang nggak pernah posting sekarang jadi rajin posting, dari yang nggak pernah like, love, komen postingan teman-temannya sekarang jadi rajin, dari yang nggak kebiasaan ngomong di depan umum setelah ikut challenge public speaking misalkan di Facebook atau kontes ngevlog misalkan ya, kontes unboxing pakai suara. Nah sekarang jadi pede ketika ngomong dengan orang, pede ketika menawarkan produk, dia yakin dengan ketika mempromosikan produknya. Nah jadi goalnya macam-macam kalau Empowerful Challenge gitu ya. Nah silakan menurut teman-teman yang sesuai dengan karakter reseller dari teman-teman seperti apa gitu. Karena biasanya kalau untuk Empowerment Challenge ini itu lebih kepada kita harus tahu sebetulnya apa sih yang terjadi di reseller kita. Dari situ kemudian kita bikin Empowerment Challenge gitu ya. Beda dengan Powerful. Kalau Powerful langsung aja ditarget walaupun by data gitu ya, tapi kan itu angka. Nah kalau Empowerment itu lebih pada kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kendala di mereka gitu ya. Jadi ada 5 hal tadi yang membuat seorang reseller itu nggak hit and run gitu ya. Tadi yang pertama kenali kebutuhan reseller. Kemudian yang kedua tadi adalah tentang pola pembinaan. Ada bikin pola aktivitas harian gitu ya, upgrade ilmunya, rajin bikin challenge dan reward. Nah, kalau ada pertanyaan nih, Mam, gimana caranya ngasih reward atau dikasih reward apa yang pas buat mereka ya? Gak ada parameter yang baku seberapa besar kita kasih reward kepada mereka. Tergantung dari kebutuhan, dari kemampuan finansial perusahaan seperti apa.
Tapi saran saya, ketika teman-teman sudah memutuskan untuk memilih jalur distribusi reseller, maka harus di-spare berapa persen yang itu memang diperuntukkan untuk reward gitu ya. Harus ada spare-nya. Walaupun itu cuma 2,5% atau 5% atau berapa, silakan dihitung sesuai kemampuannya ya. Siapin untuk rewardnya. Nah, kelima hal ini kalau dilakukan secara rutin, pengalaman saya itu akan sangat menghindari hit and run-nya reseller gitu. Dan yang lebih penting lagi, kuncinya adalah bangun interaksi. Jangan modusnya transaksi. Maka kenapa dari tadi saya sampaikan, di pola aktivitas harian, di pola pembinaan, di pola aktivitas bulanan, ketika sapa-sapa setiap 3 jam sekali misalkan, yang diomongin jangan hanya melulu produk. Kadang teman-teman punya grup nih, tetapi masuk grup hanya kalau mau info promo, kalau mau info katalog produk, kalau mau nanyain target, kalau mau nagih siapa nih bulan ini yang gak capai poinnya misalkan. Hanya itu yang ditanyakan, hanya itu yang disampaikan di grup. Nah, jangan gitu ya. Tapi bangun interaksi dari hal-hal yang seputar keseharian mereka. Ingat bahwa di dunia ini nggak ada orang yang mau dijualin, gitu ya. Maka walaupun mereka sebetulnya udah gabung jadi reseller kita, kalau sepertiga jam atau setiap hari kita masuk hanya ngomongin target, ngomongin promo, ngomongin kok belum tutup poin misalkan, ngomongin kenapa nggak ada yang ikut challenge dan lain sebagainya, maka ya mereka nggak ngerasa deket gitu, hanya merasa ditagih-tagih aja. Nah kayak gitu ya. Jadi bangun interaksi gitu, karena hit and run ini sangat dipengaruhi oleh seberapa dekat teman-teman sebagai business owner dengan reseller ya. Karena tantangannya adalah masih banyak business owner itu yang nggak sabar dengan proses ya, yang nggak sabar dengan proses. Ingat, parameternya adalah impact gitu. Parameternya adalah impact. Ketika teman-teman dekat dengan reseller, maka goalnya itu sebetulnya adalah bagaimana mereka bisa jadi promoter, bagaimana mereka bisa advokator, bagaimana mereka bisa jadi promotor terdepan untuk produk yang kita bawain gitu ya. Jadi effortnya emang harus luar biasa karena ini merubah pola kebiasaan ya. Jadi lihat, cek dalam diri kita sendiri, seberapa dekat kita dengan reseller. Sudah berteman atau belum? Jangan salah, sampai kemarin pun saya masih mendapati ya, ada yang curhat nih ke saya, "Mam, reseller saya banyak nih, ada sekitar 80 orang gitu. Ada 80 orang, tapi kok di grup sepi, bla 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 dan lain sebagainya." Ketika saya tanya, berteman nggak sama resellernya? Nah itu dia, Mam, saya nggak berteman sama mereka. Nah, ya kan? Kalau kita nggak berteman, bagaimana kita bisa ngerti keseharian mereka? Gitu ya, apalagi di media sosial. Jadi kalau ada reseller posting, ada reseller upload tentang produk kita, ya di like lah, di like, di komen gitu ya, kasih love gitu ya. Tapi kita nggak akan bisa like, love, komen kalau kita nggak berteman sama mereka gitu ya. Jadi itu masih sering saya temui sampai dengan kemarin. Bayangin 80 reseller dan nggak berteman, itu kan sesuatu yang bikin gemes ya. Nah gitu. Jadi wajib berteman dengan mereka. Lalu kemudian setelah berteman, coba cek seberapa sering teman-teman memperhatikan status atau postingan mereka setiap hari. Ya, biasanya semakin sering kita nge-like, nge-love dan komen status orang atau status reseller, kita rajin, itu kan biasanya setiap dia posting apapun akan muncul ya di timeline kita. Nah, tujuannya di sana supaya kita ngerti, oh, reseller A ini suka postingnya tentang yang self development misalkan. Oh, si reseller B nih dia suka postingnya tentang closing, teknik closing. Oh, dia nih reseller C sukanya dia tentang hal-hal yang berbau self development nih, karena tulisannya tentang ala novel-novel misalkan gitu. Nah, jadi kita ngerti. Oh, ketika reseller A punya kendala, kita tahu harus masuk dari mana.
Ketika reseller B ada kendala, kita tahu masuknya dari sisi yang mana. Ketika reseller C ada masalah, kita tahu dari mana kita harus memulai pembicaraan. Tahunya dari mana? Dari seberapa dekat kita dengan reseller. Dari postingan mereka setiap hari. Itu udah ketahuan kok. Karakternya itu sebetulnya seperti apa, gitu ya. Lalu seberapa sering kita like, love, dan komen di status mereka, gitu ya. Jangan sampai kita udah berteman nih sama mereka, tapi ya udah kita biarin aja, nggak pernah di like, nggak pernah di love, nggak pernah di komen. Nah gitu ya. Jadi bangun interaksi, itu yang penting. Kalau bangun interaksinya dibangun, transaksinya pasti dapat, gitu. Jadi jangan transaksi dulu baru interaksi, jangan, kebalik. Interaksinya dulu yang harus dibangun, gitu ya. Interaksinya dulu yang harus dibangun. Ketika di grup itu interaksinya udah kebangun, baru nih digiring ke transaksi. Misal pagi nih kita ngobrolin, Bun, di tempat saya pagi-pagi udah hujan deras nih, gitu. Mau belanja ke pasar nggak jadi, ya udah masak seadanya, foto nih masakan, oke. Saya yakin itu nanti pasti akan ada banyak yang nimpalin. Bun, masakannya kok banyak banget cabenya, kok kelihatannya enak ya, bla bla bla. Nah nanti setelah agak panjang dikit baru digiring. Ayo, udah jam berapa ini? Waktunya promo, waktunya rekap jualan. Misalkan per hari ini udah berapa nih targetnya, nyampe atau belum? Nah baru di situ kita masuk, gitu ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba, halo, selamat pagi, siapa nih yang udah capai target? Jangan, tapi harus digiring dulu, gitu ya. Nah, lalu cara bangun interaksi juga ada macam-macam, teman-teman. Teman-teman bisa bikin live secara rutin ya, bikin konten yang viral boleh, bikin survei customer satisfaction untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan reseller, itu juga penting. Gitu. Sesekali kita perlu melibatkan level di atas reseller, contoh distributor misalkan, itu perlu kita libatkan. Apa sih sebetulnya yang menjadi kendala di timnya mereka? Itu perlu kita libatkan. Posting leaderboard, jangan lupa setiap bulan. Kalau saya lihat nih beberapa brand pasti ada ya leaderboard top 5 bulan ini, misalkan top reseller bulan Januari. Nah itu biasanya ada tuh, tapi ada juga loh yang nggak ada ya, ada juga loh yang nggak bikin begitu. Nah kenapa sih? Sebetulnya yang penting itu bukan hadiahnya, tapi itu adalah bentuk apresiasi kita atas apa yang sudah mereka lakukan dengan produk kita. Sebetulnya bentuk apresiasi, gitu ya. Maka biasanya mau hadiahnya simple juga it's okay. Misal hadiahnya mau tas atau mau baju misalkan ya, kalau kita gamis, atau mau sepatu atau sendal it's okay, silahkan. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi mereka ada rasa bangga karena diapresiasi. Nah gitu ya. Lalu rajin komen status, jangan lupa rajin komen status. Nah pastikan reseller yang bergabung di kita itu berteman dengan kita di WhatsApp juga. Nah sehingga teman-teman bisa pakai yang namanya WhatsApp marketing ya. Sekarang kan mulai WhatsApp marketing. Bagaimana ketika teman-teman bikin status atau ada status yang bagus dari mereka, itu di komen. Nah gitu ya. Jadi ada banyak cara sebetulnya untuk kita bisa bangun interaksi dengan reseller. Nah kalau semuanya ini sudah kita lakukan, tentu saja tidak bisa dalam waktu 1-2 bulan. Itu butuh kebiasaan, gitu ya. Itu butuh kebiasaan. Tapi saya meyakinkan kepada teman-teman bahwa always remember our promise. Our promise kepada siapa? Kepada reseller, bahwa ketika nanti calon reseller itu mau bergabung dengan kita, dia akan dapat benefit A, B, C, D. Nah itulah yang harus kita penuhi kepada mereka, gitu ya. Bagaimana cara memenuhinya, bagaimana membuat mereka supaya loyal dengan kita. Tadi ada 5 langkah ya, yang itu kalau didetailkan banyak banget turunannya gitu. Nanti habis waktunya ya. Tapi yang pasti secara garis besar ada 5 tadi, plus bangun interaksi gitu ya. Yang penting praktek. Dimulai dari sekarang ya, dimulai dari sekarang, start from the end. Dimulai dari apa yang teman-teman lakukan ke reseller sekarang ya. Dimulai dengan jumlah reseller yang dipunya sekarang. Ingat, untuk membangun pola kebiasaan itu butuh waktu. Dan persoalannya bukan karena kita
tidak bisa, tapi hanya karena belum terbiasa. Ingat, goalnya adalah bagaimana membuat reseller yang anti hit and run, tapi membangun reseller yang dia bisa jadi promotor, dia bisa jadi advokator, dia bisa jadi kompor ya, dia bisa jadi provokator dalam tanda positif ya terhadap atas produk-produk kita. Nah, gitu ya.